Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe. Kalau pingin sukses ya jangan plolet-plolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya ingin jadi orang istimewa, Pak. Kayak itu ya sudah wong akeh nek ngono. Akeh tunggale masalahnya. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau tidak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita mulai sesi manusia istimewa. Teori manusia istimewa. Kita awali dari Nietzsche. Jadi bulan ini kita ketemu dengan teori-teori manusia yang istimewa. Oke, ya sopo ngerti ada yang bisa kita tiru. Ada yang bisa kita wujudkan. Entah 10, 20, 30% sudah lumayan. Paling tidak kan bantu otak kita. Karena otak kita itu harus dilatih terus sisi rasionalnya. Jangan sampai kita setback ke belakang. Menjadi semakin primitif. Kan ada teori evolusi otak itu yang bilang bahwa dari hasil penelitian sebenarnya otak kita itu berkembang, berevolusi. Dan diperkirakan dulu sebelum sempurna otak manusia itu awalnya otak primitif. Otak primitif itu hari ini orang menyebutnya otak reptil. Otak reptil itu bangsanya kadal, bangsanya buaya itu. Otaknya masih otak reptil. Mainnya main insting, naluri hidup, naluri bertahan hidup itu otak reptil. Ganas, yang penting kebutuhannya terpenuhi itu otak reptil. Makanya tidak salah kalau ada laki-laki kok suka gonta-ganti perempuan terus disebut buaya. Karena otaknya yang main otak reptilnya. Nah, itu paling dasar. Otak reptil itu paling dasar. Kalau ada orang prinsipnya senggol bacok, itu otak reptil. Ya, jadi masih ngamuan itu otak reptil. Nanti melapisi otak reptil ada otak mamalia. Otak mamalia ini emosi-emosi. Itu ada. EQ itu ada di lapisan kedua, otak mamalia. Dan yang paling tebal, ini berarti yang evolusinya sukses, itu nanti ada lapisan paling atas, namanya neokortex. Dan itulah nanti yang otak mikir ini lapisannya ada 6, tebalnya sekitar 3 mili. 3 mili aja paling tebal. Karena ya ngerti sendiri lah konstruksinya otak semacam itu. Mungkin maunya Allah otak neokortex ini kan paling tebal terus bungkus semuanya. Jadi kalau ini bulatan, yang paling dasar inti yang kecil itu otak reptilnya.
Di atas otak reptil ada otak mamalia, dan yang paling luar itu neokortex tadi, tempatnya orang mikir. Jangan sampai yang tebal ini hilang. Kalau jarang-jarang difungsikan, kamu evolusinya setback ke belakang. Jadi otak reptilnya pakailah secukupnya saja. Cuma tidak boleh mati. Kalau otak reptilnya mati, ya kita tidak manusia lagi, karena insting-insting kemanusiaan ada di situ. Oke, itu pengantarnya. Oke, kita ketemu Nietzsche. Cuma Nietzsche ini banyak orang mengkritik, khususnya orang-orang agamawan, karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, tidak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Ya meskipun malam ini kita ngomongnya di masjid, ya tidak apa-apa. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kaji, entah dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat. Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau tidak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, tidak ada gunanya. Nietzsche itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya tidak pas, ya dia tidak ada gunanya, bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya, agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Minuman juga begitu. Kalau kita overdosis, nggak jadi menghilangkan haus, tapi malah jadi penyakit. Nah, pakai pikiran, pakai alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita tidak bisa, adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita tidak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. Coba makannya pas makan mie ayam, itu pas pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritik, kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum, ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Nietzsche lahir 1844, meninggalnya pas tahun 1900. Dan dia dianggap sebagai pelopor transisi dari puncak modern menuju postmodern. Kritiknya luar biasa menginspirasi, dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar, paling berpengaruh nanti. Kalau di Islam nanti dia banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal. Maka nanti ketika kita ngomong Muhammad Iqbal itu kayak ngomong Ubermensch versi Islam. Oke, bismillah kita mulai. Oke ya, diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral, dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche.
Dan yang kedua katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untuk nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche itu kan dari mereka, tahu konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk. Itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus. Dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah, itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja, salah dewe lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan. Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Nah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Nah, kalau gitu ya nggak usah kompetisi katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja. Makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe. Kalau ingin sukses ya jangan pelolet-pelolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Ya kan? Nggak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke, terus konsekuensinya apa? Model orang-orang besar yang membalik tatanan itu ya dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen, Romawi kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3/4 dunia.
Begitu Kristen masuk, sudah, sayangi sesamamu. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Lek ra sida perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mukul, silakan. Ndak apa-apa. Ini pipi kananku, mau. Ya ndak jadi perang, ndak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya kita kan nganggapnya ngalah itu bagus, tapi bagi Nietzsche ngalah itu jelek. Ngalah itu kan kamu bisa menang tapi ndak mau menang, kasihan yang mau dikalahkan. Ini ndak natural. Ketika ndak natural mengacaukan tatanan mesti. Jadi Nietzsche pinginnya mbok jangan saling merendah. Ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita ndak di level kita. Orang-orang besar ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar jangan membesar-besarkan diri. Rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche justru itu ndak bermoral, ndak alami. Apalagi yang dari agama, wis kita anggap itu absolut, ndak bisa diotek-otek, berani nyenggol ini, hukumannya nggak cuma dunia, sampai akhirat besok kita disiksa di neraka. Jadi moralitas agama ndak dipertanyakan lagi, karena dia dianggap dari atas itu, dari Tuhan langsung loh. Padahal katanya Nietzsche, itu yang bawakan mereka. Yang mikir kan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit. Banyak itu bahasanya Nietzsche, natural leader, calon-calon pemimpin besar, orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator, mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban katanya Nietzsche. Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Oke, terus. Padahal semua aturan moral, baik buruk, itu sifatnya kan perspektif. Sesuai siapa yang merumuskan. Buktinya sistem nilai, sistem etik itu beda-beda di mana-mana. Di Barat sama di Indonesia sistemnya beda. Ya contohnya level etiket. Ya, etiket itu kan turunannya dari etika. Kalau kamu diajak ngomong sama orang tua di sana, tataplah matanya. Itu sopan. Kamu nggak sambil noleh kiri, noleh kanan, itu dianggap nggak sopan. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu diajak ngomong sama orang tua, jangan berani-berani natap matanya. Kamu dianggap nggak sopan. Bapakmu ngomong terus kamu gini. Kayak Nusron kemarin loh, itu kan dianggap, iya kan, dia dianggap nggak sopan sama kiai kok pendelak-pendelik. Loh, jangan-jangan dia terlalu lama hidup di Barat. Jadi kalau di Barat harus ditatap matanya. Oh, kalau di Indonesia natap mata itu nggak sopan. Preman aja marah kalau ditatap matanya. Jadi beda perspektif. Di Jawa sama di Sumatera beda tata hidupnya. Jadi nilai, kalau di Barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua, no problem. Asal suka sama suka. Tapi di Jawa enggak. Di Indonesia enggak, itu dianggap amoral. Itu bedanya. Jadi perspektif kok. Siapa yang merumuskan, siapa yang bikin.
Kalau disuguhi tamu, kalau kamu bertamu terus disuguhi di daerah tertentu, suguhannya harus habis. Minuman ini harus habis. Kalau tidak habis, kamu dianggap melecehkan yang punya rumah. Tapi di daerah yang lain, jangan sampai kamu habiskan minumannya. Kalau kamu habiskan, kamu dianggap apa nek basa Jawane geragas. Ndak sopan, apalagi belum dipersilahkan sudah diminum. Saya dulu waktu awal-awal di Jogja kelirunya di situ. Ternyata suguhan itu nunggu dipersilahkan dulu. Meskipun sudah di depanmu, sebelum yang punya rumah monggo diunjuk, itu jangan sekali-sekali disentuh. Dianggap tidak sopan. Tapi kalau kamu tidak paham kan pokoknya ada barangnya sikat. Yang punya rumah mau mempersilahkan, monggo, oh sudah habis. Saya pernah gitu itu. Jadi karena tradisi beda, itu perspektif. Jadi baik atau buruk perspektif. Buktinya apa? Moralitas agama. Coba dilihat kasusnya Ahok itu. Kita kan terbelah dua. Ada yang memaafkanlah moral kita, ada yang jangan dimaafkan dulu, jangan-jangan ada motifnya. Itu kan perspektif. Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya. Dan perspektif juga yang kedua, karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata. Tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari langit kah, dari kiai kah, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan ya berarti ya sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa, dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek, bagi yang biasa-biasa lah nggak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Faktanya mungkin hari ini suhunya sekitar 20-an derajat. Bagi sebagian ini dingin. Bagi yang lain biasa. Bagi yang lain sumuk. Bagi yang sakit ini dingin sekali. Jadi tidak ada makna itu dari kita kok. Sholat itu indah sekali rasanya. Kita yang ngasih. Wong ada yang sholat sumpek kok. Sholat lagi. Ada kan yang gitu? Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan. Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng, ada yang macam-macam, ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita, indah dan tidak indah dari kita, benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama, hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang tidak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini podo. Tergantung melihatnya dari mana. Saya tidak tahu kalau kalian lihat itu apa? Alhamdulillah, subhanallah. Apa dibaca semua? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya. Oke. Nah, karena perspektif berarti apa? Pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap. Terbatas dari mana kita melihatnya dan tidak lengkap. Wong kita sudah sadar bahwa kita itu tidak lengkap, kita itu terbatas. Sejago-jagonya kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi
moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche, jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden. Itu bikinan orang-orang besar. Nah, karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filosof, ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan, ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Nah, jadi teori selanjutnya. Ini panjang ya. Saya ngomong Ubermensch, itu nanti Ubermensch-nya nggak di depan, di ujung. Jadi kesimpulannya akan melahirkan seorang manusia super. Setelah perjalanan panjang termasuk membunuh Tuhan segala nanti. Dari Nietzsche. Oke. Jadi ini catatan bahwa horizon moral itu perspektif dan ciptaannya manusia. Terus, kalau nggak percaya kalau itu perspektif, coba ujilah. Nanti dalam pikirannya Nietzsche ada istilah genealogi moral. Genealogi itu apa? Menyingkap di balik yang kelihatan. Pasti di situ ada hasrat, ada nafsu, ada kebutuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada harapan-harapan. Kalau kita runut ke situ, oh iya ini ternyata ya tergantung manusianya. Siapa dia? Dia punya cita-cita apa? Punya ketakutan apa? Plato misalnya, dia merumuskan moralitas yang sangat rasional. Itu seolah-olah universal. Katanya Nietzsche, enggak. Coba kamu kejar. Siapa Plato? Dia punya kekecewaan apa? Dia punya harapan apa? Dia punya trauma-trauma apa, dia nafsunya apa, kebutuhannya apa. Itulah nanti yang jadi sumber pikiran-pikirannya Plato. Sistem moral yang diusulkan oleh Plato. Kenapa dia mengusulkan idealisme? Pasti dia pernah bertarung, pernah berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang coraknya idealis. Dia begitu mengagungkan gurunya mungkin karena dia trauma gurunya dihukum mati. Dia punya harapan ajaran gurunya lestari. Dia punya ketakutan-ketakutan bahwa sistem politik di Athena akan menghancurkan Athena itu sendiri sehingga nulis republik dan seterusnya. Pasti ketemu. Walah, Nietzsche dewe. Plato sendiri yang merumuskan. Katanya Nietzsche. Yo kalau dicek lagi Ghazali yang begitu dahsyat dengan Ihya Ulumuddinnya. Kita bisa kejar kemarin di Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Perjalanan intelektualnya. Itu main loh dalam rumusan-rumusannya Ghazali. Tuntutan-tuntutan moralnya. Bagaimana dia dari cara berpikir logis rasional kemudian geser cara berpikir sufi yang intuitif. Nah, disiplin yang ngejar yang dibalik yang kelihatan itu namanya genealogi. Makanya ada genealogi moral. Berarti apa? Ya dirunut, ditelusuri. Dari mana kok sampai muncul pikiran semacam ini? Terus, oleh karena itu, katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transenden, tidak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia, berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain? Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri? Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa? Nah, itu maunya Nietzsche. Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Ngapain kita diatur-atur orang? Ngapain apel harus dibatasi sampai jam 10? Itu kan aturannya Pak RT. Kita bikin milik kita sendiri, podo-podo menungsane, nggak mungkin gitu maunya Nietzsche. Ya, konteksnya Pak RT mungkin sampai jam 10 karena dia bertanggung jawab dengan ketentraman RT-nya.
Nah, kita kan punya konteks sendiri, punya perspektif sendiri. Mungkin kita punya target sendiri, Pak. Kalau cuma sampai jam 10, wah, target kita nggak terpenuhi, Pak. Itu masih pembukaan, belum isi dan penutup itu. Jadi bikin sendiri. Wong itu kita sama-sama manusianya kok. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa milih. Disitulah gunanya refleksi. Kita mikir siapa aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pengen apa, dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Kita harus milih yang terbaik biar jadi orang besar. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche sebelum nanti melahirkan seorang Superman. Manusia super. Jadi nanti karakter awalnya dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan. Oke, terus kenapa sih harus milih sendiri? Karena kalau kita ndak milih sendiri, membiarkan diri hanyut, ditelan oleh sistem moral di sekeliling kita, kita akan jatuh pada level budak. Itu nanti ada di bukunya Beyond Good and Evil. Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama, katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas budak. Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas tuan. Apa sih moralitas budak itu? Moralitas budak itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira benar nggak ya aku, karena begitu aku salah dihukum. Setiap hari kita mikirnya, ini halal apa haram ini? Haram susah aku ini. Ya kan selalu begitu, kita hidupnya was-was. Ya bahasanya Nietzsche, peduli dan sensitif pada semua, mengutamakan orang lain, tidak egois, membantu yang kurang beruntung, berkorban, itu diantara cirinya. Berarti tidak mandiri, nggak pernah mikir awake dhewe. Budak itu kan gitu, dia tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Sebelum majikannya tidur, dia tidak berani tidur. Khawatir diperintah. Dan itu manifestasinya, kita kan tiap hari, mari kita jalin kepedulian. Kita susah tidak apa-apa, asal orang lain bahagia. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Kan itu tiap hari kita nasihati begitu. Akhirnya diri kita sendiri hilang. Berkorban untuk sesama. Itu kan jargon kita banyak. Kalau Kemenak itu ikhlas beramal. Terus kan banyak jargon-jargon kayak gitu kan. Loh, katanya Nietzsche ini bunuh diri. Jadi tuan dulu, gampang nanti kalau ingin membereskan situasi. Kalau kita tiap hari hanya mikir orang lain, kita tidak ubahnya kayak budak. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Ya kayak saya bilang tadi, kamu tiap hari kan mikir, ini sesuai nggak ya sama kehendaknya Allah, kan gitu. Allah meridhoi apa enggak ya? Dan kamu ngertinya Allah meridhoi apa enggak kan paling tanya kiaimu nanti, tanya ustadzmu. Ustadz, kayak gini halal mboten? Halal. Kalau gitu haram, kan gitu. Sekarang
Ustadznya kan pinter juga, jadi ya milih yang sesuai cocok dengan kepentingannya dia kadang-kadang. Oke, jadi persis katanya Nietzsche, posisi kita jadi budak. Tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain, sesamanya. Hargailah sesamamu. Hormatilah kepentingan orang lain. Kayak kalau kita puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Ini bunuh diri katanya Nietzsche. Ya mikir dirimu sendiri, kamu puasa apa enggak kan? Yang duluan itulah kok mikir orang lain. Kalau kamu puasa ya jangan makan, kalau enggak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak. Tapi kalau belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis budak. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas budak. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Oke, apalagi agama. Agama itu ancamannya lebih dahsyat. Agama tidak cuma hukuman dunia, nanti ada hukuman akhirat. Kamu bisa disetrika, disate nanti di akhirat kalau berani macam-macam. Kan ngeri tuh kamu membayangkan. Waduh, disate, besok ditusuk dari atas sampai bawah, dibakar, dikasih kecap terus diputer. Nggak bayangke loh kamu di neraka itu ngerinya. Loh, kalau neraka ya gambarannya pokoknya ngeri toh isinya di sana. Barang siapa yang suka mengadu, saya dulu kecil diceritain gitu, yang suka ngadu jago, besok kita akan diadu. Barang siapa yang ngadu jangkrik, besok kita diadu oleh jangkrik. Oh itu kan tidak bayang. Berarti besok promotor tinju itu diadu oleh petinjunya. Kan dia yang ngadu orang, besok diadu oleh orang. Oke. Jadi moralitas budak. Melakukan sesuatu yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke, tapi rasanya enak loh kadang-kadang gitu Pak. Nolong orang lain itu nyaman. Kalau katanya Nietzsche, alah nipu. Ndak. Kalau mau jujur ya ndak. Uang kita sedekahkan semua untuk yang lain. Nanti rasanya nyaman, bisa ngapusi. Enggak. Orang mungkin tetap ganjel. Meskipun ustadznya bilang ikhlas ya, yo ikhlas tapi yo apa tetap. Kalau ditanya ya jawabnya ikhlas tapi hasilnya ya ganjel tetap. Ndak alami. Yo paling ndak ya jawab apa, yo berat sih tapi gimana lagi. Ngono ndak apa-apa, itu lebih jujur daripada ya ikhlas padahal ndak. Jadi ndak lah katanya, yo mikir buat kamu dulu dong. Kalau ada sisanya baru buat yang lain. Jangan semua buat yang lain. Itu namanya bunuh diri. Mental kita jadinya mentalitas budak. Ya nanti kalau dalam agama, kalau saya percayalah Allah menurunkan kita ke bumi ini tidak untuk dibikin susah. Dia nyuruh kita seneng, bahagia. Kok gara-gara dan dikasih bantuan agama, dikasih bantuan Nabi, itu menurut saya biar kita sukses, senengnya bisa memuncak, senengnya bisa semakin tinggi. Kalau gara-gara agama kok kita sumpek, ada yang salah dengan keberagamaan kita. Ada yang keliru. Oke, dan menurut saya banyak kisah-kisah Nabi yang konotasinya memang kemanusiaan kok, bukan bunuh diri. Tidak pernah Nabi nyuruh kita sedekah seluruh harta kita. Dompet mana? Dompet kan ada yang gitu. Kasih semua isinya. Itu bunuh diri namanya. Kamu tidak bisa pulang, duit entek. Jadi wajar-wajar saja. Untuk kepentinganmu berapa, sisanya berapa. Kalau enggak, kamu terjatuh di mentalitas budak. Banyak orang beragama ada di mentalitas ini. Mentalitas budak. Padahal katanya Allah kan yang boleh memperbudak kita cuma Allah. Jangan yang lain. Meskipun Nietzsche bilang tidak boleh ada yang memperbudak kita satupun. Termasuk Tuhan. Kalau Tuhan memperbudak kita, bunuh aja.
Lu nanti sampai ke situ Nietzsche, Tuhannya dibunuh ngapain? Ayo, kemerdekaannya budak kan matinya majikan. Nah, iya kan, biar gak diperbudak lagi, bunuh majikannya. Bebas kita sekarang kan begitu. Oke. Nah, terus kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong, itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Jadilah, ya seandainya ditafsirkan kasar, itu Nietzsche maunya, mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang, saya lebih milih diinjak aja Pak, itu berarti tidak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah. Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan daripada jadi budak. Loh, besok di akhirat kan kita bisa masuk surga, Pak. Ya, di surga juga jadi budak. Jeragannya kan tetap Tuhannya. Kita tidak merdeka-merdeka sampai besok, tidak enak. Katanya Nietzsche, harus merdeka dulu. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai. Nggak enak ya ngomong kayak gini di masjid. Kamu tiap hari diceramai agama itu puncaknya peradaban kita, sekarang agamanya dilecehkan. Katanya Nietzsche, agama hanya menghasilkan orang biasa. Agama itu hanya menghasilkan jamaah. Yes, kayak Ustadz Maulana itu loh. Pokoknya kalau dia bilang jamaah, terus jamaah nyaut. Weh gitu. Itulah kita. Jadi mentalitasnya budak. Kita terbelenggu. Tidak bisa ngapa-ngapain sehingga potensi besar kita hilang. Tidak terwujudkan. Kita jadi orang biasa-biasa. Dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche. Lah kok mau-maunya? Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri nggak boleh, mau merumuskan hidup sendiri nggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Apa enaknya hidup yang kayak gitu? Ya ini mungkin pengalamannya Nietzsche sendiri, karena dia kan sejak kecil ibunya modelnya agak salafnya Kristen. Saya tidak tahu Kristen ono salafnya apa enggak ya. Yes, pokoknya ngono lah. Kristen rada keras lah pokoknya. Kristen garis keras. Oke. Jadinya dia agak trauma. Menurut dia agama itu isinya hanya membelenggu. Waktunya enak orang-orang tidur malah disuruh bangun sholat. Waktu enak-enaknya nongkrong disuruh sholat. Waktunya makan-makan suruh puasa. Duit baru ngumpul disuruh haji. Itu pun ngantri 30 tahun. Dan disuruh sabar. Dihapusi enggak apa-apa. Haji itu kan gitu, sering pemerintah rodok trik dikit, dia nyari untung banyak. Kalau kita protes, loh kok kayak gitu, enggak apa-apa. Calon haji itu harus sabar. Masa haji kok marah-marah? Jadi kita nesu aja enggak boleh di agama kan. Komplain aja enggak boleh. Kalau komplain ke orang, dianggap komplainnya ke Tuhan.
Masa komplain sama Tuhan? Itu kan persis kasus hari ini kan, ada Ahok lah, ada siapalah yang itu. Jadi itu sebenarnya orang cuma disandarkan bahwa ini maunya Tuhan. Seolah-olah hari ini kan ketika Ahok ngomong itu Allah marah, Nabi Muhammad pasti marah, padahal yang marah dia. Tapi kan dia tidak mau ngakunya, loh ini Allah loh ini, Islam loh ini, yang marah jelas dia kok. Iya. Yo kalau saya bayangkan misalnya, contohnya misalnya ada Nabi Muhammad beneran pas Ahok pidato itu, saya tidak yakin Nabi Muhammad langsung berdiri marah-marah, tidak mesti. Paling Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Ya, lihat profilnya Nabi loh ya. Mungkin beliau cuma begitu, paling senyum aja. Meskipun dalam ceritanya kan banyak itu, Nabi nggak cuma ngomong yang menyinggung, dilempari batu, diludahi kan Nabi senyum aja. Didoakan yang baik malahan. Oke, itu contohnya. Ahok itu memang tidak ngerti Islam. Ya wajar om, dia Kristen. Lah iya kan. Aku ya bingung kok, kan ada yang komentar gitu, dia tidak ngerti. Lah ya kasih tahu dong, dia memang Kristen. Tapi ya susah sih ya kan, wis politiknya ada, terus marahnya ada, tadi ya. Kan kalau sudah marah itu kan tinggal akalnya tinggal 1/4 katanya. Jadi biarin aja sampai marahnya reda baru diskusi. Kalau diskusi sekarang tidak bisa. Untuk nyari jalan terbaik. Biar aja besok demo. Siapa ngerti setelah demo marahnya reda. Kalau tambah marah, sing waras ngalah. Saya tidak tahu yang benar yang mana, tapi marah itu jelas nanti jadi problem sendiri. Penyelesaiannya kalau ini memang masalah, penyelesaiannya pasti tidak dengan marah-marah, tidak dengan tawuran. Ketika solusinya marah-marah atau tawuran, yang lahir problem baru mungkin lebih besar. Jadi jangan sampai bunuh nyamuk dengan cara mukul kepala pakai palu. Ya. Masuk ada nyamuk kecil satu njupuk palu diduduk kayak nyamuknya bisa lolos, cuma kepalamu penjut mesti. Oke, jadi itu moralitasnya harus versi moralitas Tuhan. Penguasa hidup kita sendiri. Seandainya besok kita masuk surga atau masuk neraka kan dihitung sendiri-sendiri oleh Allah. Jadi seandainya kita kecemplung sumur, hasil pilihan jalan kita sendiri itu lebih lega daripada ditunjukin orang dan kecemplung sumur. Orang jalan lewat situ mas, situ terus plung kecemplung, kita kan mangkel. Tapi kalau pilihan kita sendiri kan mending, lewat sini aja lah nekat, kecemplung, berarti aku keliru. Lebih nyaman daripada dikasih tahu orang, lurus mas, lurus, kecemplung. Nggak enak, mungkin maunya Nietzsche begitu, pilihlah sendiri. Wong toh kita nanti yang harus tanggung jawab sendiri. Jadilah Tuhan dalam hidup kita. Terus katanya Nietzsche, agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin, melalui Nabi, dibukukan jadi kitab suci. Tapi ketika itu dipraktekkan dalam sebuah institusi, itu konstruksi manusia sudah. Dan oleh umatnya, konstruksi manusia ini banyak dianggap konstruksi Tuhan. Kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i, Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Asy'ari, tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Sholatmu yang gaya kayak gitu, itu niru guru-gurumu, ustadzmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap, meskipun Nietzsche yakin tidak ada sumber transendental, sumbernya manusia, seandainya toh kita
tidak percaya, kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia, dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yang setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah, menyuruh kita ini sudah takdirnya, nyuruh kita yang penting Allah ridho, nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu, potensi kita diberangus, ini bahasa kasarnya. Yang ketiga, kita tidak boleh bangkit. Nah, itu kan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita tidak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita loyo. Sudahlah, dunia adalah penjara bagi akhirat kehidupan yang sejati. Kalah di dunia enggak masalah, yang penting besok masuk surga. Ya semakin tidak mau berjuang, semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri. Kita kan sering kayak gitu. Temenmu mendolimimu, kamu kan terus biar aja, nanti dosaku biar masuk ke dia, pahalanya dia masuk ke aku. Kan kamu selalu gitu, membiarkan orang mendolimimu. Biar aja, Gusti Allah ora sare, Gusti Allah sing bales, tenang wae, ndak apa-apa wis. Bila perlu suruh dia mukuli kamu terus, suruh dia membuli kamu terus, nanti kan ada yang mentalitasnya kayak gitu. Ya meskipun kalau di Islam apa iya kayak gitu. Tapi Nietzsche melihatnya umat beragama itu sering begitu. Ya Allah, ndak apa-apa saya miskin asal engkau ridho. Wah, susah. Ya kan? Oke, lu miskin itu kan kalau ditarik lagi berarti butuh bantuan orang lain. Itu sama dengan bilang, ya Allah biar aja orang lain bantu aku asal kamu ridho. Nggak mandiri. Oke, kan sering kamu kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kamu membuli aku, nggak apa kalau kamu mencaci maki aku. Yang penting, kan mesti gitu kamu. Terus arahnya ke atas. Yang penting Allah sayang padaku. Itu kadang-kadang untuk nutupi janjane kamu rawani. Bales. Ora wani kerengan. Ndak berani gegeran. Padahal maunya Nietzsche, loh, kalau kamu tersakiti ya ndak apa-apa, tunjukkan di mana sakitmu. Kalau kamu malu ya tunjukkan. Tunjukkan kamu malunya tentang apa, maksudnya gitu. Oke, dan dengan logika yang sama nanti Nietzsche sangat tidak suka dengan yang namanya demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Kenapa? Demokrasi, sosialisme, komunisme itu nganggap semua orang sama. Padahal kan kita beda ya, katanya Nietzsche. Ada yang bodoh, ada yang pinter, itu kan semua ngakui. Ada yang kuat, ada yang lemah, kan kita ngakui ada itu dalam hidup ini. Tapi dalam demokrasi, sosialisme, semua dianggap sama. Bahkan katanya Nietzsche, demokrasi, sosialisme, komunisme itu membolehkan orang-orang idiot menjalankan sistem. Jadi pemimpin kita bukan yang paling kuat di antara kita, tapi orang biasa-biasa yang dapat suara terbanyak. Sejago apapun orang, kalau tidak ada yang milih, dia tidak akan jadi pemimpin.
Sistem kayak gini katanya Nietzsche, alah sistem yang tidak manusiawi. Harusnya pemimpin itu ya yang paling jago. Biasanya pemenangnya itu orang biasa-biasa dalam sistem ini. Kenapa? Karena orang itu nyari yang selevel sama pikirannya, sama levelnya dengan dia. Yang di atas dia enggak, yang beda sama orientasinya dia enggak. Maka karena mayoritas itu orang biasa, yang dipilih oleh mereka pasti juga orang biasa. Jadi demokrasi, sosialisme, komunisme itu dikritik oleh Nietzsche. Alah demokrasi paling apapun yang terjadi yang dipilih ya sesuai logikanya orang banyak. Dan orang banyak itu selalu orang biasa. Tidak pernah ada orang istimewa itu banyak. Kalau ada yang bilang kita yang hadir malam ini semuanya adalah istimewa, itu mesti basa-basi. Tidak ada orang istimewa, orang kuat itu 1-2. Nah, cuma orang-orang ini sering nasibnya jelek. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan logika mayoritas. Itu katanya Nietzsche. Jadi agama, demokrasi, sosialisme, komunisme, kesetaraan, ini logika-logika yang dibenci oleh Nietzsche. Bikin orang pasif, bikin orang tidak keluar dari kotaknya. Ya sudah berarti hidup ini semacam ini. Kamu tidak bikin terobosan. Jadi maunya Nietzsche itu jadilah orang besar. Oke, akhirnya apa? Akhirnya tragedi katanya Nietzsche. Tragedinya apa? Ada pembalikan. Agama dan orang-orang besar tadi membalik yang baik jadi jahat. Sebelum adanya Sokrates, Plato, sebelum adanya agama-agama katanya Nietzsche, dulu yang namanya baik itu lawannya buruk. Ada pada perbuatannya, tidak pada orangnya. Tapi setelah agama, setelah orang-orang, kalau bahasanya Nietzsche, orang-orang dialektis, pemikir-pemikir yang sok-sokan ini, sok nyari kebaikan, sok nyari kebajikan, kebijaksanaan. Akhirnya yang baik bukan lagi lawannya yang buruk, tapi baik jadi lawannya jahat. Jahat berarti orangnya, bukan perbuatannya. Dan tragisnya lagi, yang dulu dianggap baik, sekarang dianggap jahat. Yang dulu dianggap jahat, sekarang dianggap baik. Dulu itu kalau ada orang kelemak-kelemek, ndak tangguh, apa-apa serba manut, itu dianggap lemah. Tapi sekarang kebalikannya, kalau ada anak patuh, manut aturan, kemudian dibilangin apa aja manut, kita anggap dia baik. Sementara kalau ada anak agresif, kalau ada anak kreatif, penuh inisiatif, kita anggap anak ini perlu terapi. Dikasih tahu apa, dia melakukan apa. Gurunya maunya apa, dia menjalankan apa. Ini kan kreatif sebenarnya, tapi dia nilainya mesti paling jelek. Tapi yang patuh, gurunya ngasih tahu apa, dijawab begitu, dituruti, perintahnya diapalkan, jalan. Dia dianggap baik. Dan ini normanya dibalik sekarang katanya Nietzsche. Yang dulu baik, sekarang dianggap jahat. Bukan lagi buruk, tapi jahat. Yang dulu buruk, sekarang dianggap baik. Jadi ada pembalikan sistem, kalau bahasanya ada transvaluasi. Dari baik jadi buruk, dari buruk jadi baik sekarang. Anak soleh itu kan dalam gambaran kita anak yang manut, rajin sholat, disuruh apa aja, dosennya nunda kuliah, ya dia manut, tidak apa-apa pak, ditunda lagi ya minggu depan lagi. Oh iya pak, tidak apa-apa pak, ditunda lagi pak, enggak apa-apa. Manutan, dan dosennya seneng, kamu anak baik, kan mesti gitu. Katanya Nietzsche, justru itu jelek. Harusnya digituin terus, dia paling tidak tanya dong, protes dong.
Tapi kan enggak, katanya Nietzsche. Kalau ada yang protes, ada yang tanya, dia dianggap anak jelek. Jadi kebalikannya katanya Nietzsche, ada transvaluasi. Padahal zaman dulu sebelum ada Sokrates, sebelum ada agama-agama, orang itu lebih bebas mengekspresikan keinginannya, mengejar cita-citanya sendiri. Tidak terlalu banyak aturan. Jadi membalik yang baik menjadi jahat, yang jahat jadi baik. Nah, ini gambarannya. Contohnya Yunani Romawi. Pra-Sokrates dengan datangnya Sokrates dan kawan-kawan. Jadi jangan salah, di antara yang banyak mengkritik Sokrates, Plato, Aristoteles itu Nietzsche. Gara-gara 3 orang inilah manusia jadi lembek, ndak tangguh, kritiknya Nietzsche. Manusia jadinya dengan atas nama kebijaksanaan ndak mau jadi orang besar, mementingkan orang lain, malu-malu, pasif. Kalau ada orang malu-malu dianggap baik, alhamdulillah masih punya malu. Ya kan, kalau ada orang pasif, wah anak ini tenang sekali, padahal itu pasif. Hari ini baik. Tapi kalau ada yang agresif, neko-neko, kreatif, individualis, egois, itu hari ini dianggap jelek. Padahal dulu katanya Nietzsche, yang kayak gini ini bagus. Yang di Nietzsche yang awal kan saya menjelaskan panjang lebar antara mentalitas Dionisian sama Apollonesian. Itu pra-Sokrates. Dengan setelah datangnya Sokrates. Jadi agama ternyata mainnya juga begitu. Yang alami-alami banyak dianggap jahat oleh agama, katanya Nietzsche loh ya. Jadi agama itu fokusnya memerangi kejahatan. Dan kejahatan dalam tanda petik itu dulunya kebaikan sebenarnya. Termasuk yang agresif-agresif tadi. Inovatif, kreatif itu bagi agama dianggap jahat. Bahasa kita kan untuk kreativitas itu sadis kan, bid'ah. Orang bid'ah kok dimarahi. Itu kan kreatif namanya, inovatif katanya Nietzsche. Agama pokoknya sudah paten, begitu ya begitu, tidak boleh ada inovasi-inovasi. Katanya Nietzsche, lo kayak gitu loh ya kok mau orang-orang itu. Ya kan, apa-apa bid'ah. Habis sholat salaman aja dianggap bid'ah loh sekarang. Kadang-kadang kita sudah gini-gini orangnya tidak mau. Daripada malu, kayak nih ganti kokor-kokor. Iya. Jadi sudah terlanjur gini, dia tidak mau kan tidak enak. Karena bagi dia itu bid'ah. Jadi inovasi. Ya kalian mungkin ya kreatif lah. Kalau dia salami nggak mau ya kamu gini aja terus gini. Jadi tidak apa-apa, kan sholatnya sudah selesai. Kamu mau ngapain aja kan boleh sebenarnya. Jadi itu kritiknya Nietzsche. Jadi agama, peradaban, membalik yang baik jadi buruk. Terus kemarin kan saya sering cerita ada, kalau di fikih itu gerak 3 kali itu sholatnya batal. Cuma secara logika sebenarnya ya 3 kali yang gimana dulu. Kadang-kadang 1 kali pun menurut saya bisa membatalkan sholat. Misalnya 1 kali ada temenmu lewat, aku bali sik yo. Loh, ini sekali tapi ya batal ya sholatmu. Jangan dikira kamu ngayal, belum pak, baru sekali. Kalau tak ulang 3 kali gini baru batal. Ya enggak, ya tergantung geraknya apa dulu. Jadi tidak, kadang-kadang tidak tergantung jumlahnya, tergantung geraknya. Ya kalau dipesannya kan contohnya kalau digigit nyamuk ngukurnya nggak boleh sampai 3 kali. Kalau terlanjur 3 gimana? 1, 2, 3. Ayo, pas ini. Kamu gerak ke sini jadi 4.
Ayo, kamu sholatnya gini terus harapan. Ayo, ben sholatnya ra batal ini terus ini terus. Oke. Jadi ya gitu ya, kadang-kadang agama ada yang lucu-lucu, yang absurd-absurd dari agama. Oke, terus ya agama tadi membalik dorongan kemanusiaan, banyak yang dianggap jahat. Akhirnya apa? Kita bertarung melawan diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Kan sering dalam agama itu, taklukkanlah dirimu, taklukkanlah egomu. Itu mematikan dirinya sendiri. Masa kita hidup di dunia disuruh tawuran sama diri kita sendiri, disuruh gegeran sama diri kita sendiri. Katanya Nietzsche, tidak masuk akal itu, tidak manusiawi. Loh, kita hidup di dunia kan disuruh jadi manusia. Harusnya ya yang manusiawi dong, katanya Nietzsche. Kita jadi benci sama diri kita sendiri. Kita jadi, tubuh ini, dunia ini penjara, menyiksa batinku, menyiksa fitrahku dan seterusnya. Kita marah-marahi diri kita sendiri. Kalau lihat lawan jenis terus seneng, ini nafsu, tidak boleh aku seneng. Kalau lihat, jadi kamu nyiksa dirimu sendiri. Wong ketika kamu lihat terus nafsumu bangkit itu kan ya alamiah toh, natural toh. Lihat lawan jenis kok suka, itu kan natural. Kecuali yang sesama jenis. Ya, jangan dilawan, biarin aja. Tapi agama kan sering, katanya kalimat pertama itu, nganggep yang kayak gini ini kejahatan. Jadi akhirnya apa? Hidup ini jadi sumpek. Kita menderita gara-gara aturan moral yang hakikatnya janjane tadi cuma perspektif kok. Bikinan. Kambing hitamnya bukan agamanya tapi manusianya. Sokratesnya, Platonya, kiai-kiainya mungkin. Oke, dan dunia defisit besar gara-gara itu. Banyak potensi besar yang terbengkalai. Harusnya mungkin ada loh yang muncul mengatasi peradaban jadi orang besar, tapi gara-gara belenggu-belenggu yang sangat banyak ini, dia nggak jadi. Nggak mateng. Oke, kita fokusnya melayani yang lain. Kita fokusnya mendapat pahala, mendapat surga. Bukan kebesaran kita hari ini. Ini kekeliruan peradaban. Katanya Nietzsche bahkan runtuhnya peradaban barat akan dimulai dengan sistem semacam ini. Oke, karena itu kan tadi asumsinya. Ini yang dahsyatnya. Tuhan dibunuh saja, katanya Nietzsche. Oh, itu dahsyat. Teologinya namanya Death of God Theology. Di bukunya Thus Spoke Zarathustra, terjemahannya ada. Lah terus gimana Pak kita bisa bebas? Dunia ini sudah kayak gini. Katanya Nietzsche, kalau memang Tuhan dan moralitas harus menghalangi kita dari kebebasan, maka Tuhan kita matikan saja. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha menyiksa. Bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang, maha bijaksana, dosa apa aja diampuni. Bagi yang sini Tuhan itu maha sadis, besok kamu dipanggang di neraka. Betul, kita sendiri yang mengkonstruk itu, katanya Nietzsche. Sudahlah, dibunuh aja deh Tuhannya. Itu maunya Nietzsche. Tuhan dan moralitas harus kita matikan. Kenapa? Ya karena itu dulu yang bikin kita kok.
Kalau nggak percaya sekarang kamu tulis Tuhan itu kayak gimana sih, tulisan satu Tuhan itu gini. Ya kamu sendiri yang bikin rumusan itu. Setiap rumusanmu pasti itu bukan Tuhan. Kita kan juga punya keyakinan begitu. Laisa kamislihi syai'un. Teorinya Nietzsche boleh kamu pakai untuk mari kita bunuh Tuhan-Tuhan ciptaan kita sendiri. Yang membelenggu kita, mengikat moralitas kita. Kalau tadi sumber moralitas itu kita yakini berasal dari Tuhan, berarti apa? Semua ide-ide absolut, kebenaran-kebenaran universal itu kita matikan juga. Dan dengan matinya Tuhan otomatis sudah mati juga ide-ide universal itu. Jadi the death of God theology. Ideologi ini sangat populer, terkenal. Banyak filosof yang terinspirasi oleh ini. Dulu para sosialis komunis di Indonesia lama juga kelihatannya juga banyak terpengaruh ideologi ini. Sehingga ada cerita ketoprak judulnya Mati nih Gusti Allah. Itu inspirasinya mesti dari sini. Dari ideologi matinya Tuhan. Tuhan mati. Tapi di level tertentu kadang-kadang memang ada konsep Tuhan yang bercokol di kepala kita yang pada saatnya harus dibunuh. Karena membelenggu Tuhan yang sejati. Kita lebih banyak sering menomorsatukan Tuhan bikinan kita yang ada di kepala kita. Umat Islam itu kadang bunuh-bunuhan, tawuran karena memperebutkan konsep Tuhannya masing-masing. Oke, masing-masing mengklaim bahwa ini loh Tuhan yang paling benar. Jadi katanya Nietzsche, sumber masalah, bunuh saja. Death of God. Oke. Terus ada pertanyaan di itu. Terus siapa yang bunuh Tuhan itu? Gimana caranya kita bunuh Tuhan? Katanya Nietzsche, Tuhan itu mati sendiri. Kenapa dia mati sendiri? Ketika akal kita jalan, ketika sains berkembang. Semua yang misteri-misteri sekarang terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak butuh lagi Tuhan. Lama-lama Tuhan mati. Tidak dibutuhkan. Segalanya terjawab. Dulu misteri sekali misalnya apa. Sekarang jawabannya ada. Dulu kamu membayangkan Isra Mi'raj itu kudanya Nabi Muhammad naik ke atas langit lapis 7. Terus kamu mikirin langit itu ada sub-subnya. Yang kamu lihat itu langit level pertama. Terus di atasnya ada langitnya lagi. Sekarang sainsnya sudah membuktikan langit itu barang apa. Wong dia cuma batas pandangan kita ke atas. Apa langit itu planet? Apa langit itu susah sudah sekarang. Nah terus roket-roket kita apa astronot kita itu kira-kira sudah nyampe langit keberapa itu? Itu kan misteri. Tapi sekarang jawabannya sudah ada. Dulu Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Mukjizat. Sekarang banyak pemadam kebakaran itu mungkin pakai api dia. Dulu Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit kusta. Itu mukjizat luar biasa. Wah ini kebesaran Tuhan. Sekarang manusia sudah ketemu. Jangankan itu, manusia bisa rekayasa genetik sekarang. Levelnya sudah sampai segitu. Jadi katanya tenang aja. Gak usah capek-capek dibunuh. Lama-lama mati sendiri Tuhan. Semakin kita mengembangkan sains, semakin tersisih peran Tuhan. Jadi itu katanya Nietzsche ya. Jangan bilang-bilang keluar. Kamu dimarahi orang banyak. Oke. Kalau di Duisburg Zarathustra itu ada orang bawa lentera itu kan. Teriak-teriak Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Dan Nietzsche gara-gara tulisannya itu nanti mahasiswanya berkurang. Banyak. Kelasnya yang biasanya rame kemudian susut jadi sedikit sekali.
Karena semuanya dimarahi sama orang tuanya, nggak boleh berangkat lagi. Jangan-jangan nanti ngajinya gitu kamu. Begitu. Ya, ngajinya direkam terus orang tuamu dengerin. Waduh, iki anakku diajari membunuh Tuhan. Oke, ya takmire mesti seneng. Alhamdulillah, jatah teh berkurang. Oke. Nah, dengan matinya Allah apa? Dengan matinya Tuhan, itu kita bebas sekarang. Kamu gak takut lagi. Kalau itu haram loh. Haram ya biar aja. Allah ndak ada. Sudah mati. Maunya begitu. Maunya Nietzsche. Kita bebas sekarang. Kita kreatif. Mau ngapain aja boleh wis. Kamu mau sholat 10 kali sehari boleh. Bikin bid'ah, misalnya itu kalau agama, sakapokmu yo entuk. Bikin sistem nilai sesukamu yo entuk. Energi kreatifmu kembangkan sesuai keinginanmu. Dan tidak akan lagi ada manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dirinya sendiri atau melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, dan yang dikambing hitamkan Allah. Hari ini kan banyak orang Allah itu cuma jadi kambing hitam aja. Yang jahat kamu kok. Ini atas nama Allah. Terus bom meledak. Allah nggak tahu apa-apa dijadikan alasan. Ya kan, sering kan kita kayak gitu. Nyerbu-nyerbu atas nama Allah. Bela Islam, bela Allah kan. Sering begitu. Allahnya kita jadikan kambing hitam. Maka itu kalau bahasanya Nietzsche ini orang-orang pengecut. Tidak berani ngakoni dirinya sendiri. Kalau kamu menganggap maksiat itu jelek, terus kamu pukuli orang yang maksiat, tidak usah berlindung di balik namanya Allah. Iya memang aku tidak setuju itu jelek. Mau apa kamu? Wah itu jantan. Tidak berlindung di bawah nama Allah. Itu Nietzsche loh ya, bukan aku. Oke. Iya. Harus ini bersandar pada namanya Nietzsche. Biar kamu tidak marah nanti. Terus. Nah, setelah Tuhan mati, sistem nilai hancur, yang lahir apa? Nihilisme. Dan inilah hakikat hidup yang sejati, katanya Nietzsche. Hidup itu nihil, baik buruk, indah tidak indah, benar salah itu ayo kita ciptakan sendiri. Orang lain juga biar menciptakan versinya mereka sendiri. Makna bikinlah sesukamu. Ini hidup yang jos itu katanya Nietzsche. Enak wis. Kita menikmati jati diri kita sebagai manusia yang bebas berakal, yang sejati. Itu dalam kondisi nihilis. Semua sistem nilai, semua kebenaran mutlak direlatifkan. Pilihlah sendiri yang kamu anggap cocok, kamu anggap pas. Itu nihilisme. Kenapa begitu? Kalau nggak percaya katanya itu, kenapa harus nihilisme? Karena hidup itu selalu muter. Itu ada teori namanya kembalinya yang sama. Senang, susah, baik, buruk, kaya, miskin, berharap terus putus asa, kehancuran, kelahiran kembali. Hidup ini muter kayak gini terus. Memuakkan memang katanya Nietzsche, tapi itu ada kalimat kata mutiara dari Nietzsche, jasagen itu mengiyakan hidup, terima aja. Besok gitu lagi, bikin lagi. Dulu ada perang atas nama agama, sekarang juga ada. Dulu ada orang saling bunuh, sekarang juga banyak. Pokoknya sejarah itu muter deh, akan selalu begitu, senang susah. Positif, negatif, nanti balik positif lagi, nanti balik negatif lagi. Sudah didakwahi enak-enak, sesat lagi. Allah ngirim nabi lagi, lurus lagi, nabinya meninggal, sesat lagi, kasih nabi lagi. Akan selalu begitu. Menjengkelkan memang,
Katanya Nietzsche, tapi ya wis itu hidup, diterima saja. Maka jangan ada yang dimutlakan. Sekarang benar, besok bisa dianggap salah. Sekarang salah, besok dianggap benar. Daripada kita disetir orang, kita bikin sendiri kebenaran versi kita. Itu maunya Nietzsche. Toh nanti ya balik lagi, hidup ini muter lagi. Sesuai fitrahnya hidup. Kalau di fisika kan ada kekekalan energi. Energi itu tidak akan habis, dia muter terus. Jadi kembalinya yang sama secara abadi. Jadi kan rentetannya tadi moralitas itu sifatnya perspektif. Biasanya yang membelenggu itu agama dan orang-orang besar. Maka bunuhlah Tuhan, kita akan sampai pada situasi nihil. Bunuhlah semua sumber moralitas yang membelenggu, kita akan sampai pada situasi nihil. Semua nilai jadi relatif. Benar salah itu tergantung. Tergantung wadahnya. Tergantung konteksnya. Bunuh orang salah apa benar? Salah dalam konteks tertentu, benar dalam konteks tertentu. Kalau di Islam ya bunuh orang dalam aspek apa contohnya kisos, kisos itu ya memang harus dibunuh untuk pembalasan, kan itu boleh konteksnya. Kalau konteksnya keliru dia baru salah. Atau dalam situasi perang yang kondisinya membunuh atau dibunuh. Kalau dalam situasi perang jangan pakai senjata. Kalau dipukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu, hilang sak kepala-kepalamu. Dalam situasi perang. Betul. Tapi dalam situasi kamu pacaran, boleh pakai dalil itu. Dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Boleh ditambah yang lain, silahkan. Mau mukul yang mana lagi? Kan gak apa-apa kalau pacaran. Oh itu kalau pacaran. Loh ya kan, loh pukul memukul juga ada konteksnya. Jadi ndak serta-merta mukul itu jelek. Jadi pokoknya semuanya nihil deh, relatif. Tinggal kamu lihat tergantung di mana. Saya sering ngasih tahu mahasiswa itu pokoknya kalau kamu ujian ndak iso jawab, jawaban aja tergantung Pak. Lihatnya dari mana dulu. Itu mesti selamat. Tinggal kamu kasih contoh ekstrim mesti pas. Jadi jawaban paling cerdas itu tergantung. Oke, lapar nggak sekarang? Tergantung Pak. Kalau Bapak neraktir ya lapar, tapi kalau suruh beli sendiri ndak. Nah, kan bisa kayak gitu ya, tergantung. Oke. Terus, nah, meskipun sudah nihilis, ini sebelum ketemu Superman ya, ketemu Superman-nya terakhir. Katanya Nietzsche, nanti tetap ada the last man. The last man ini orang-orang dari kerumunan, orang-orang biasa tadi. Yang ketika Tuhan dimatikan, dia stres. Kenapa? Bingung sekarang dia. Orang yang biasa diatur, sekarang dibebaskan, itu kan bisa stres. Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada the last man, orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nietzsche, ini orang-orang pengecut. Tidak berani berpikir sendiri. Tidak berani merumuskan tujuannya sendiri. Karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja kok tanya, Pak, ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. Iya kan? Wong dosennya nggak ngatur kok mau diatur. Pak, sandalan boleh nggak Pak? Loh, kalau dosennya diem aja nggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpek. Betul. Coba kamu nggak usah bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu, kok sandalan? Loh Bapak nggak bilang-bilang sih kemarin. Ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok the last man. Orang-orang terakhir. Orang-orang pengecut. Mereka ndak bisa disuruh mikir sendiri, nggak bisa.
Kalau dibebaskan dia malah tanya, lah terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran Pak? Ya podo wae kamu minta diatur lagi itu namanya. Jadi katanya Nietzsche ndak, jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak The Last Man. The Last Man itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang Superman tadi? Dia bisa menghidupkan, mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang, dia ingin berkuasa, dia ingin berkreasi, dia ingin menguasai sesuatu. Itu pasti tidak bisa ndak. Dia ingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, siapa sih aku ini? Apa sih levelku ini? Itu kehendak untuk berkuasa, kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini. Setiap orang pingin lebih menonjol. Kalau nggak percaya, setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting. Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain, kadang-kadang terus kamu mengkeret. Siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche. Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting. Pak, nanti saya malah dicueki apa, dimarahi apa, dikritik yang lain. Loh yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan mending kamu yang injak. Itu maunya Nietzsche begitu. Toh itu, ya yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural, nanti kayak bahasanya Nietzsche, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang ndak kompeten yang ngatur kamu, tambah rusak dirimu. Jadi ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa, will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya penting, merasa dirinya, kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa, menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu, pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerep kalau kamu punya kehendak tertentu, kejar itu. Itu sifatnya alamiah, katanya Nietzsche. Nah, katanya Nietzsche, dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik, akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan kalau pas foto bareng-bareng, itu kan mesti kamu yang dijujuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, temanku mana ya? Kan enggak ada. Kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada temanmu gambarku mananya, alah kamu ndak penting, ndak kelihatan juga ndak apa-apa, kamu kan nggak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, pengen nyopo, neng aku lali. Bahwa kamu siapa, kamu sudah siap-siap ketawa tak lewati begitu saja, itu kan kamu mangkel. Nggak dianggap penting belas itu Pak Faiz sih. Mungkin karepku nggak begitu sih, cuma kadang ya sengaja. Jadi
Nah, itu bukti bahwa ketika tidak dianggap penting, kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan. Will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu. Seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang, kullukum ro'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan. Baru kita ketemu Superman. Oke. Akhirnya bukan the last man. Kita harus jadi Superman, Ubermans. Jadi tujuan dari kita hidup, dari kita sebagai manusia, itu bukan manusia biasa, tapi manusia super. Jangan salah ya, lebih dulu Nietzsche daripada yang bikin komik Superman itu. Yes, Superman kadang pakai istilah overman. Jadi orang yang vital, penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu tidak banyak. Jadilah orang yang sedikit. Ada dalilnya di Quran. Kam min fi'atin qalilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya ingin jadi orang istimewa, Pak. Kayak itu. Ya sudah wong akeh nek ngono. Akeh tunggale masalahnya. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau tidak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan, setia kawan. Ada nggak di sini yang setia kawan? Katanya setia kawan itu cirinya orang kawanan, kerumunan. Ya kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang, dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian, tapi istimewa. Kamu tinggal milih, pingin punya teman banyak, tapi biasa. Atau jadi orang spesial, resikonya kesepian. Nietzsche itu kan juga penyakitnya paling akut kesepian. Oke, Superman itu bebas, meskipun dia tidak immoral. Jangan dianggap Superman terus sakarepe dhewe ndak. Dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya. Kalau Superman, dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, Superman itu yang melakukan ya sagen. Orang yang mengiyakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya sagen. Di Nietzsche meskipun dia agak ragu-ragu, kira-kira kayak sopo sih Superman itu? Ya paling ya gabungan antara Napoleon sama Goethe. Atau gabungan antara Yesus sama Julius Caesar. Jadi mix. Di sini ada kalimat lagi. Superman itu paling tidak ya dia punya ciri gabungan dari seorang seniman, berarti perasaannya hidup, dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci, berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri, akalnya hidup, mandiri, dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus Superman itu pasti cerdas.
Dia bisa, biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman dia bisa lihat, oh ini benar. Tapi dari perspektif itu, ini bisa benar. Dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pengen nikah ya? Ya, enggak apa-apa. Memang pengen kok. Kan ada orang pengen nikah ya? Enggak, apa, malu masalahnya. Masa kayak gitu diucapkan. Kalau Superman enggak ada begitu. Makanya Superman itu enggak malu meskipun celana dalamnya di luar. Superman enggak pemalu pokoknya. Maunya apa? Ayo itu. Sistem nilai diciptakan. Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu. Sehingga kamu ngalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek, sehingga kamu malu. Terus catatan lagi, ini yang agak rumit. Tidak semua Superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri, katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri, katanya Nietzsche, misalnya Superman itu 1 gini, 2 ini, 3 ini. Nanti kamu ketika ingin jadi Superman, manut ini. Ketika kamu manut, ya bukan Superman lagi. Jadi kalau cirinya nomor 1 Superman itu jujur, yang kedua Superman itu enggak bohong, nomor 3 Superman itu baik hati, Superman itu tidak sombong, Superman itu misalnya ada aturannya begitu. Ketika dibikin ini terus kamu, aku pengen jadi Superman, nomor 1 apa? Jujur. Oh ya, aku tak jujur. Itu sudah tidak Superman lagi. Jadi Superman itu sistem nilainya dia ciptakan sendiri. Loh nanti sakarepe dhewe ndak, karena akalnya sehat, perasaannya sehat, perilakunya sehat. Berpikirnya mandiri, tidak terkotori oleh dogma-dogma, aturan-aturan yang membelenggu selama ini.